Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak cerdas? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga dapat mengikuti pembelajaran daring pada hari ini. Nah, pada hari Senin kita sudah memasuki pembelajaran kedua. Hari ini kita masuk ke pembelajaran 3, masih di subtema 2. Materi di pembelajaran 3 ini yang pertama, membandingkan dua bilangan pecahan, yang kedua, menjelaskan arti kosakata tentang cuaca, dan yang ketiga, menyanyi memperhatikan pola irama. Untuk lebih jelasnya, coba kalian buka buku kalian masing-masing halaman 79. Karena pada halaman 79 di situ kita bisa menentukan nilai bilangan pecahan yang lebih besar atau lebih kecil. Di sini ada contohnya dari bagian kue terang bulan Togar dan Ana. Nah, di sini Togar mendapatkan 2/8 kue terang bulan, sedangkan Ana mendapatkan 2/10 kue terang bulan. Bagaimana cara menentukan bilangan yang lebih besar atau bagian yang lebih besar? Sekarang coba kalian perhatikan angka pembilangnya. Nah, di situ angka pembilangnya berapa, Nak? Betul, angka pembilangnya adalah 2. Angka pembilang pecahan Togar 2 dan angka pembilang pecahan Ana juga 2, sama-sama 2 pembilangnya. Nah, sedangkan penyebut di bilangan Togar itu 8. Nah, kalau penyebut di bilangan Ana ini 10. Nah, untuk lebih jelas ya, untuk lebih mudahnya nih kalian menentukan mana yang lebih besar, kalian bisa lihat dari penyebutnya. Semakin besar angka penyebut, maka nilai pecahan itu semakin kecil. Nah, di sini angka penyebut yang paling besar itu adalah 10 dari kuenya Ana, yaitu 2/10. Nah, berarti 2/10 ini merupakan pecahan lebih kecil dari 2/8. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa kue terang bulan Togar lebih besar daripada kue terang bulan Ana. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini penyebutnya Togar dan penyebutnya Ana ini lebih besar penyebutnya Togar. Walaupun angkanya lebih besar punya Ana, tetapi kita balik lagi seperti yang tadi sudah Ibu ingatkan. Semakin besar angka penyebut, semakin kecil nilai pecahan itu. Kalian jangan lupakan, semakin besar angka penyebut, semakin kecil nilai pecahannya ya. Nah, itu kalian ingat baik-baik kuncinya. Nah, selanjutnya sekarang coba kalian kerjakan di bawahnya nih. Coba tentukan bilangan pecahan yang lebih besar dan lebih kecil. Nah, di sini ada 10 buah nomor. Kalian cukup mengerjakan dari nomor 1 sampai nomor 5 saja. Ingat, kalian lihat dulu pembilangnya. Kalau pembilangnya sudah sama, kalian lihat penyebutnya. Jika nilai penyebutnya lebih besar atau angkanya makin besar, berarti nilai pecahan itu makin kecil. Angka penyebut besar, nilai pecahan kecil. Jangan lupa ya, Nak ya. Kalian kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 5. Kerjakannya di buku tulis dan juga soalnya jangan lupa kalian tulis juga ya. Selamat mengerjakan. Sekarang coba kalian buka buku kalian halaman 80. Nah, di situ ada teks tentang perubahan cuaca juga. Kita baca sama-sama ya. Hati-hati, flu menyerang di musim pancaroba. Ini tips menghindarinya. Bobo.id. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG mengatakan perakiraan awal musim hujan akan tiba di bulan Oktober ini. Biasanya di pergantian musim panas ke musim hujan ini cuaca tidak menentu. Kadang-kadang bisa sangat panas tetapi tiba-tiba turun hujan. Inilah yang disebut musim pancaroba. Musim pancaroba adalah peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau atau musim kemarau ke musim hujan. Pada masa peralihan ini perlu diwaspadai serangan penyakit. Jika kondisi tubuh sedang kurang baik, maka kita bisa terkena penyakit. Salah satunya yang sering terjadi adalah serangan penyakit flu. Oleh sebab itu, kita harus mengantisipasi serangan penyakit flu akibat musim pancaroba dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, jauhi udara dingin. Nah, tahukah kalian bahwa udara dingin daya tahan tubuh juga semakin lemah? Oleh karena itu, jagalah kondisi tubuh kalian agar tidak terlalu kedinginan. Hindari keadaan yang dapat memicu tubuh menjadi dingin seperti bermain air hujan. Jika tiba-tiba turun hujan saat bepergian, gunakan payung atau mantel atau jas hujan. Jika memang kamu kehujanan, segeralah mandi dengan air hangat dan minum minuman yang hangat agar tubuh kalian juga terasa hangat. Yang kedua,
Banyak makan makanan bergizi. Kondisi tubuh setiap orang berbeda-beda. Kalau kalian merasa mudah lelah, imbangi dengan mengonsumsi makanan yang bergizi. Mengonsumsi makanan-makanan yang kaya protein sangat disarankan, atau makanan-makanan hangat yang berkuah seperti sup, sehingga kondisi tubuh selalu hangat. Yang ketiga, tidak terlalu sering berada di tempat ramai. Virus flu mudah menyebar kemana-mana. Kita tidak tahu kapan dan di mana virus tersebut berada. Semakin sering berada di tempat ramai seperti pasar, terminal, dan tempat-tempat umum yang ramai dikunjungi orang, semakin besar kemungkinan akan tertular penyakit flu, karena virus flu tersebar melalui udara dan mudah menular. Jika hendak bepergian, tidak ada salahnya kalian menggunakan masker atau penutup mulut dan hidung agar tidak mudah tertular flu. Yang keempat, mencuci tangan dan kaki. Serta yang kelima, istirahat yang cukup. Nah, anak-anak, pada teks bacaan yang tadi sudah kita baca, di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa musim pancaroba ini adalah peralihan musim, baik dari musim hujan ke musim kemarau atau musim kemarau ke musim hujan. Nah, biasanya pada musim pancaroba ini terdapat serangan penyakit, contohnya flu ya. Flu ini bisa tersebar melalui udara. Nah, bagaimana cara kita menjaga diri kita agar terhindar dari flu? Yang pertama, jauhi udara dingin. Yang kedua nih, banyak makan makanan bergizi. Yang ketiga, tidak terlalu sering berada di tempat ramai. Yang keempat, mencuci tangan dan kaki. Yang kelima, istirahat yang cukup. Nah, itu adalah cara-cara untuk melindungi kita dari flu, seperti kita melindungi diri kita dari virus yang ada sekarang, yaitu virus corona. Nah, seperti itu. Itu juga kita harus menjaga kebersihan diri kita dengan rajin apa? Rajin mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, seperti itu ya, Nak. Itu untuk kebaikan kalian juga, supaya kalian tidak terkena penyakit. Anak-anak, setelah kalian baca teks tentang perubahan cuaca atau musim pancaroba yang tadi, sekarang kalian kerjakan latihan pembelajaran 3. Ada 3 buah soal di sini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan musim pancaroba? Yang kedua, penyakit yang sering terjadi pada saat musim pancaroba adalah? Dan yang ketiga, sebutkan 5 cara untuk mengantisipasi agar kita tidak terserang penyakit flu yang tadi sudah Ibu jelaskan, yang 5 cara itu. Nah, kalian kerjakan di buku tulis. Soal dan jawaban ditulis ya, Nak ya. Mungkin cukup sekian dari Ibu penjelasan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf dan Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak belajarnya.